Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan presentasi dengan judul Praktikum Final Project untuk Sustainable Manufacturing System, di mana isi dari presentasi ini yaitu tentang forecasting, control chart, enterprise resource planning, serta feasibility study. Kami dari kelompok 4, anggota kami yaitu Saudara Adi Yusuf Sanjani, serta Muhammad Nurkolis, Muhammad Safwan, dan Saudara Raihan Faisal. Berikut adalah latar belakang dari presentasi kami, yaitu industrial manufaktur modern dituntut tidak hanya berorientasi pada produktivitas dan profit, tetapi juga pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan kualitas proses produksi. PT Mebel Indah sebagai perusahaan manufaktur furnitur menghadapi tantangan fluktuasi permintaan, pengendalian kualitas produk, serta kompleksitas pengelolaan proses bisnis. Penerapan forecasting, statistical control chart, dan sistem enterprise resource planning atau ERP diperlukan untuk mendukung perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan integrasi proses operasional. Selain itu, feasibility study diperlukan untuk menilai kelayakan finansial proyek pembangunan workshop sebelum dilakukan keputusan investasi. Pendekatan Sustainable Manufacturing System digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efisien, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Next. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pola dan tren permintaan produk Hemnes Bed Frame berdasarkan data historis serta metode forecasting yang paling sesuai. Lalu bagaimana kestabilan proses produksi dan kualitas produk berdasarkan analisis statistical proses control menggunakan control chart. Lalu bagaimana perencanaan atau perancangan sistem enterprise resource planning yang mampu mengintegrasikan proses bisnis secara terpusat. Lalu berapa besar kebutuhan investasi, biaya operasional, dan potensi pendapatan proyek pembangunan workshop furnitur PT Mebel Indah. Dan yang terakhir yaitu apakah proyek pembangunan workshop furnitur PT Mebel Indah layak untuk dijalankan secara finansial berdasarkan feasibility study tersebut. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu menganalisis pola dan tren permintaan produk Hermes Bed Frame serta menentukan metode forecasting yang paling akurat, lalu mengevaluasi kestabilan proses produksi dan kualitas produk melalui perhitungan dan analisis control chart, lalu merancang sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang mampu mengintegrasikan proses bisnis secara terpusat dan real time, lalu mengolah data investasi awal, biaya operasional, dan pendapatan sebagai dasar penyusunan arus kas proyek. Dan yang terakhir yaitu menilai kelayakan finansial proyek pembangunan workshop furnitur PT Mebel Indah melalui feasibility study. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Saudara Rehan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nurholis atas waktunya. Kemudian terkait landasan teori akan saya jelaskan yang mana dalam topik ini ada 4 topik yaitu forecasting, control chart, ERP, dan feasibility study. Forecasting yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Kemudian ada control chart untuk memantau kestabilan kinerja. Kemudian ada ERP untuk sistem terintegrasi yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif. Kemudian feasibility study, yang mana penelitian dan penilaian yang mendalam pada suatu proyek atau bisnis yang apakah layak untuk dijalankan atau tidak sebagai keputusan untuk investasi di masa depan dalam jumlah atau skala yang besar. Kemudian untuk topik yang pertama terkait forecasting, forecasting ini membahas mengenai penjualan Hemnes Bed Frame sejak Januari 2023 hingga Desember 2024, yang mana menggunakan
beberapa metode forecasting yaitu moving average, Holtz method, TSD method, dan Winters method. Forecasting ini menggunakan Minitab dengan hasil yang akan diperoleh yaitu mean absolute deviation MAD, mean squared error MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Kemudian hasil forecasting dapat dilihat pada layar ini yang mana menggunakan moving average memiliki nilai error paling tinggi di antara semua metode yang diuji, yang mana ini kurang sesuai untuk digunakan dalam pengambilan putusan oleh perusahaan ini. Kemudian ada Holtz method, nilai error Holtz method masih di atas metode TSD, maka belum sepenuhnya menangkap variasi data yang lebih kompleks. Kemudian ada metode TSD, metode ini menangkap struktur pola data penjualan secara lebih lengkap, sehingga TSD menjadi sangat relevan untuk digunakan dalam proses forecasting yang akan dilakukan oleh perusahaan ini. Kemudian ada Winters method, hasilnya selaras dengan pola pertumbuhan dan variasi musiman pada data, namun bukan model yang untuk pemilihan forecasting ini. Sehingga untuk pemilihan forecasting yang terbaik dapat kita pilih yaitu metode TD, Time Series Decomposition, yang mana memiliki nilai error paling rendah pada seluruh indikator utama yaitu MAPES besar 2,7, MAD 182,7, MSE sebesar 55,007, di mana nilai errornya paling kecil, sehingga metode TSD ini menjadi pilihan yang paling sesuai untuk menghasilkan forecasting yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Safwan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rehan. Berikutnya adalah kontrol cat. PT Mabel Indah menerapkan pengendalian kualitas pada dua brand unggulannya yaitu Kalak dan Lak Coffee Table untuk menjaga kualitas dari produknya di pasaran. Untuk proses perhitungannya dilakukan menggunakan dua jenis perangkat lunak yaitu Minitab dan Microsoft Excel. Untuk memperoleh hasil X bar dan R chart, X bar dan S chart, P chart dan NP chart berdasarkan dua brand unggulannya tersebut, melakukan pengendalian terhadap yang pertama spesifikasi standar panjang meja lak coffee table yaitu 120 cm plus minus 1 cm. Berikutnya pengecekan produk cacat permukaan meja lak coffee table selama 20 hari kerja. Kemudian spesifikasi standar tinggi lemari brand Kalak yaitu 77 cm plus minus 0,5 cm. Dan yang terakhir adalah pengecekan produk cacat brand Kalak selama 25 hari. Next. Berikut adalah hasil pengecekan menggunakan H-bar dan R-chart, menggunakan Microsoft Excel dan Minitab. Pada pengecekan produk plug profitable menggunakan 8 sampel untuk setiap subgroup memiliki spesifik standar yaitu 120 cm plus minus 1 cm. Ditemukan bahwa subgroup 3 nilai rata-ratanya melebihi batas spesifikasi sehingga perlu dihilangkan. Kemudian hasil X bar dan X chart menggunakan Microsoft Excel dan Minitab. Pada pengecekan produk Kalax, rak penyimpanan selama 10 hari menggunakan 18 sampel per hari yang memiliki standar yaitu 77 cm plus minus 0,5 cm. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua nilai X bar dan X chart berada dalam batas spesifikasinya. Berikutnya adalah hasil pick chart menggunakan Excel dan Minitab. Pengecekan produk cacat brand Luck Coffee Table dilakukan selama 20 hari. Setiap harinya memantau produk cacat dengan jumlah yang variatif sekitar 120 sampai 220 sampel dengan nilai UCL sekitar 0,1 dan LCL minus 0,01.
Namun tidak ditemukan terdapat lonjakan cacat yang signifikan sehingga melebihi batas spesifikasi selama periode pengamatan tersebut. Produk cacat permukaan meja relatif stabil dan terkendali. Dan yang terakhir adalah hasil NP chart menggunakan Excel dan Minitab. Pengecekan produk cacat brand Kalak selama 25 hari, di mana setiap harinya memantau jumlah produk cacat yang bersifat konstan, yaitu dengan 100 sampel dengan nilai UCL 12,937 dan LCL 1 -1,177. Dari hasil pemantauan tidak menunjukkan pola lonjakan yang signifikan hingga melebihi batas spesifikasinya selama periode pengamatan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa produk lemari cacat relatif lebih stabil dan terkendali. Next. Berikutnya adalah Enterprise Resource Planning. Perusahaan SMS Mabel Indah 04 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan perlengkapan rumah tangga telah membuat desain sistem Enterprise Resource Planning menggunakan sistem software Odoo yang terintegrasi erat ke dalam satu paket data dari berbagai departemen untuk menunjang efektivitas operasional perusahaan mereka dalam memproduksi 8 unit brand berbeda yaitu Billy Bookshelf, Ektrof Sofa, Mom Dresser, Hermes Bed Frame, Kalak Chef Unit, Raskop Trolley, Parlov Sofa, dan Elak Profitable. Berikut adalah list material per brand, kemudian sales price untuk tiap brand, dan customer order quantity. Aktivitas proses bisnis perusahaan SMS Mabel Indah meliputi purchasing, vendor, warehouse, manufacturing, sales, inventory, dan customer services. Berikut ini adalah purchasing list, vendor list, kemudian manufacturing list, dan sales. Purchasing list merupakan daftar produk yang dibutuhkan untuk proses produksi beserta harga setiap materialnya, sehingga bisa memudahkan dalam memantau kesiapan produksi dan memastikan konsistensi material antar produk. Vendor list berisi daftar pemasok atau mitra bisnis yang menyediakan beberapa kebutuhan material produksi. Manufacturing menunjukkan daftar produk furniture beserta harga jual dan stok yang harus disiapkan untuk setiap produknya. Sales penjualan memperlihatkan daftar produk yang telah diproduksi akan dijual menyesuaikan dengan jumlah kuantitas permintaan masing-masing pelanggan seperti Home Depot, Wayfair, Walmart, Urban Outfitter, dan Bioma. Next. Kemudian berikutnya adalah quotation, invoice, dan inventory. Quotation berisi data pelanggan keseluruhan yang sedang memesan produk, yang berfungsi sebagai dokumen penawaran resmi yang membuat informasi pelanggan, jenis produk, kuantitas pesanan, harga satuan, pajak, serta total nilai transaksi. Berikutnya data invoice berasal dari quotation yang telah dikonfirmasi sebelumnya untuk memastikan konsistensi informasi antara penawaran dan penagihan, serta mengurangi potensi kesalahan input data. Dan berikutnya adalah inventory, menunjukkan 5 dokumen pengiriman barang WH out untuk 5 pelanggan, yaitu Home Depot, Wayfair, Walmart, Urban Outfitter, dan Bioma yang telah berstatus siap. Next. Berikutnya akan dilanjutkan rekan saya, Bapak Adi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Safwan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang feasibility study, di mana dapat terlihat data yang disajikan merupakan studi kelayakan proyek pembangunan workshop furniture PT Mobile Indah, di mana meliputi kebutuhan inventasi awal, umur ekonomis aset, dan depresiasi tahunannya, eh, kuan- kuantitas produksi, dan harga penjualannya juga, di mana data-data tersebut kita lakukan observasi Pak sebelumnya melalui yang kita sebagai acuan yaitu di Kota Jakarta Pak. Kemudian untuk harga penjualan, di mana harga penjualan tersendiri ini kita akan naik 10% di setiap tahunnya Pak. Kemudian untuk biaya gaji karyawan diasumsikan akan naik sekitar 6,5% per tahun. Kemudian untuk
biaya kebutuhan material akan naik sebesar 6% per tahun, kemudian untuk biaya overhead di 9% per tahun. Oke, next Pak. Kemudian untuk selanjutnya, di mana PT Mebel Indah memiliki jumlah hari kerja dalam sebulan adalah 22 hari. Ini sesuai dengan studi case yang sebelumnya telah diberikan dengan nilai pajak tahunan sebesar 17%, di mana dilakukan analisa kelayakan proyek lanjutan dengan asumsi periode analisa selama 5 tahun untuk mengetahui cash flow perusahaan beserta nilai NPV, ERR atau ROR, dan payback periodnya. Di mana setelah dilakukan perhitungan pada format Excel cash flow ini, ditemukan nilai NPV-nya sebesar 37 miliar 569.581.942 rupiah, serta nilai IRR mencapai 62%, di mana hasil ini menunjukkan bahwa investasi ini memiliki potensi keuntungan yang sangat baik. Sementara payback period investasi diperkirakan cukup singkat, yang hanya sekitar 1 tahun 6 bulan, di mana hal tersebut menunjukkan waktu yang relatif cepat untuk mencapai titik impasnya. Oke, next Pak. Kemudian kesimpulan dari seluruh presentasi ini yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa metode time series decomposition atau TSD merupakan metode peramalan paling akurat untuk perencanaan produksi produk Hemnes bed frame. Pengendalian kualitas menggunakan control chart menunjukkan proses produksi relatif stabil meskipun masih terdapat variasi khusus yang perlu dikendalikan. Perancangan sistem ERP mampu mengintegrasikan proses bisnis secara terpusat dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, hasil feasibility study menyatakan bahwa proyek pembangunan workshop furnitur PT Mebel Indah layak untuk direalisasikan secara finansial. Oke, next Pak. Untuk saran, ini saran dari kelompok kami, di mana PT Mebel Indah disarankan menggunakan metode TSD secara konsisten untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Pengendalian kualitas perlu diperkuat melalui evaluasi rutin terhadap penyebab variasi khusus yang teridentifikasi pada control chart. Implementasi sistem ERP sebaiknya dilakukan secara bertahap disertai pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan berkala terhadap biaya, asumsi ekonomi, dan arus kas guna menjaga kelayakan finansial proyek pembangunan workshop. Oke, next Pak. Baik, demikianlah presentasi dan hasil penelitian yang telah kami sampaikan mengenai forecasting, statistical control chart, ERP, serta feasibility study untuk PT Mebel Indah. Melalui analisa yang mendalam dan rekomendasi yang telah diberikan, kelompok kami berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan sistem manufaktur yang lebih berkelanjutan dan efisien. Kemudian kami dari kelompok 4 juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam rangka memajukan industri manufaktur di Indonesia. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.